Assalamualaikum teman-teman. Gak kerasa ya, udah 16 hari kita menjalani ibadah puasa. Dan gimana? Keuangan masih aman? Karena ngabuburit itu ternyata menghabiskan duit ya kalau kita jalannya ke pasar tumpah. Oke, kali ini aku mau berbagi tips gimana sih cara ngabuburit menyenangkan tanpa harus mengeluarkan duit, tapi kita malah mendapatkan ilmu dan bisa juga belajar bahasa Inggris. Dan kita bisa langsung ngobrol dengan bule-bule di luaran sana. Gimana? Enak kan kalau misalkan kayak gitu? Walaupun kita nggak lihat ya wajahnya, setidaknya kita bisa ngobrol langsung sama orang-orang yang ada di dunia ini gitu ya, di luar negara kita, di luar Indonesia. Nah, di sini aku mau menunjukkan sebuah aplikasi yang bisa buat kita untuk belajar bahasa Inggris, especially for speaking ya. Soalnya ini itu aplikasi buat ngobrol sama strangers gitu, sama orang asing yang kita nggak ketahui bentuknya kayak gimana gitu. Soalnya di aplikasi ini ada pengguna yang menggunakan foto dan juga yang tidak gitu. Jadi privasi kita juga itu ikut terjaga gitu ya. Nah, di sini itu aku mau nunjukin satu aplikasi yang namanya Good Night. Nah, ini ya tampilan di Play Store-nya. Kalau misalkan kalian belum download, bisa download dulu untuk aplikasinya, namanya Good Night, dan gambarnya itu gambar kucing kayak gini ya. Nih. Nah, ini tampilan dari sistemnya. Nih. Kayak gini tuh, itu lagi loading ya. Ini tuh kata aku menyenangkan karena kita itu bisa belajar bahasa Inggris secara langsung bersama, bisa jadi dengan native ataupun orang-orang yang sama gitu sedang belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, di sini itu ada beberapa bukan sistem, option gitu ya. Di sini itu yang online nih. Online ini untuk menunjukkan orang-orang yang lagi online ya teman-teman. Nah, di sini ada yang menggunakan foto, ada yang menggunakan foto asli maksudnya, terus foto-foto yang kartun kayak gitu. Nah, ada juga yang tidak menggunakan foto. Kalau tidak menggunakan foto itu gambarnya kucing kayak gini. Kalau misalkan latarnya biru berarti si kucing ini itu menunjukkan bahwa pengguna atau akun ini itu milik dari laki-laki. Kalau misalkan ininya perempuan nih, kayak aku kayak gini, gambarnya itu warna pink ya. Sebentar. Nah, ini yang kayak gini ya. Ini tuh kalau misalkan yang warna pink ini tuh menunjukkan kalau si penggunanya itu gendernya perempuan. Jadi ada pembeda ya. Nah, tadi ini tentang yang online nih. Ini orang-orang yang online. Terus di sini ada pencarian instan. Nah, pencarian instan ini di sini kita bisa tap langsung start, dan ini langsung mencari gitu ya, secara otomatis dari sistemnya itu mencari untuk kita itu bisa terkoneksi dengan orang-orang yang lagi online juga ya di dalam sistem ini. Oke ya, ini aku mau coba praktekin gimana kita terhubung atau ngobrol dengan orang luar gitu ya. Nih, aku langsung ke pencarian instan, pencarian acak, di klik startnya ini. Oh, you are Italian American. Oke. Yeah, looking for friends and then talking. Sorry? Did you make any friends? Did you make any friends? Yeah, some people to be a friend with me from this app. Yeah. Yeah. And then what are you looking for on this app? Nothing. I just want to talk to some people and that's it. Okay. What? Sorry. Yeah. Say Yeah. that again. Sorry. Yeah. I have a question for you. Okay. You have Go on, question? what were you saying? Say that thing. What were you saying? Go on. Sorry. Your voice is not too clear. Can you? Ini ya kalau ini kan nggak kedengeran ya suaranya, terus
Ya udah sih kalau misalkan nggak sabaran tuh si bulenya itu ya udah kalau misalkan kita nanya sorry ya emang nggak kedengeran kan nggak jelas gitu dia ngomongnya apa ya udah sama dia dimatiin kayak gitu jadi jangan baper teman-teman emang itu kenyataannya ada bulenya yang baik ada juga yang nggak sabaran kayak gitu ayo kita coba lagi ya you know what Indonesia Yes. oh thank you what do you know about Indonesia about the cultures the people or what Yes. yes about what How old are you? I'm 29 and you Wow, nice. how about you how old are you I'm 26. 20? 6. 26, oke. Nah, ini untuk yang live-nya, ini ada orang-orang yang lagi pada ngobrol gitu ya, kayak radio. Kalian juga bisa gabung ke sini untuk ikut nimbrung gitu. Nah, kalau ini obrolan. Kalau misalkan kalian ini udah match ya, kalian misalkan udah nelpon nih sama teman gitu, sama yang sebelumnya kalian terkoneksi, terus kalian itu match, nanti di sini bisa nih, bisa kirim pesan ya. Kalian itu misalkan nanti kalau misalkan mau ngobrol lagi bisa di tag saja di sini. Kalian bisa janjian mau jam berapa atau hari apa gitu ya. Walaupun kan beda jam gitu ya kita itu sama mereka. Jadi kalian bisa janjian di sini atau misalkan mau say hello juga, mau tetap manjang silaturahminya bisa di sini ya lewat fitur obrolan. Terus di sini yang telusur. Nah, kalau di sini telusur itu ada forum, ada keluarga sama teks roulette. Ini aku belum pernah coba ya yang forum sama keluarga ini, tapi aku udah pernah coba yang teks roulette ini. Teks roulette ini kita itu diberi waktu 3 menit buat ngobrol secara teks sama strangers gitu. Jadi kita itu ini aku contohin aja ya nih. Tek. Oke, ini tuh lagi mencari ya, tuh lagi mencari. Terus kalau misalkan, nah ini kita udah dapat temen nih. Nah ini langsung ada yang ngechat ya. Ini tuh kita dapatnya cuma 3 menit. Hai. Terus kita jawab juga hai. Kalau misalkan how are you? I'm good. And you? Ya kayak gini, jadi terburu-buru kalau misalkan yang teks roulette ini karena kita cuma diberi waktu 3 menit buat ngobrol sama strangers. Kalaupun dia cocok misalkan ya, bisa misalkan kamu punya Instagram nggak biar bisa ngobrol lebih panjang. Nah biasanya nanya tentang sosial media, tapi kalau misalkan nggak tertarik, ada juga yang langsung live, misalkan live chat. Aku juga bisa gitu. Ya kita juga bisa live chat kalau tidak menarik tuh. Terus di sini ada jawaban juga fine thanks. What you doing here? Katanya itu ini terserah ya bebas kalian kalau mau dilanjut kalau enggak gitu nggak apa-apa ini kan karena aku lagi bikin konten aja ya udah aku nggak lanjut ya. Nah ini karena aku nggak lanjut ya juga nggak lanjut jadi di sini ini ada tulisannya ya nih di sini itu the other user has left jadi dia meninggalkan halaman aku juga meninggalkan halaman gitu. Jadi bisa ya kalau misalkan tidak tertarik untuk melanjutkan obrolan nih. Jadi ada dua versi. Bisa langsung secara speaking atau juga bisa langsung secara teks gitu. Kalau misalkan kalian mau nyoba dulu nih, aku mau nyoba dulu by text nih, ya udah pakainya yang teks roulette itu ya. Kalau misalkan kalian mau langsung improve your speaking English gitu ya, bisa langsung di yang ini, yang di pencarian acak ini terus kalian mulai aja klik yang ini yang start chat. Jadi langsung dicariin sama sistemnya itu untuk terhubung dengan orang-orang yang sedang terhubung atau sedang online di aplikasi ini gitu. Dan itu enaknya menggunakan aplikasi ini. Kita juga bisa melakukan panggilan dengan durasi yang panjang gitu ya sampai berjam-jam. Tapi syaratnya kayak gini. Misalkan kalian udah terkoneksi nih ya sama seseorang dari si pencarian acak tadi. Nah, terus kalian itu harus match dulu. Matchnya itu di obrolan pertama kita memiliki waktu 7 menit untuk terhubung. Kalau misalkan kamu dan dia merasa match nih, enak nih cara ngobrolnya gitu ya. Terus enggak aneh-aneh. Nah, kalian bisa match you misalkan oke. Atau si dianya dulu, kamu mau match enggak sama aku gitu ya. Nah, kalau misalkan match nanti di sininya itu ada tanda ini. Di sini ada tanda silang atau X, di sini ada tanda love gitu. Jadi nanti kalian tinggal tap yang love-nya ini, terus kalian itu bakal match atau bakal
ya terjalin sama si orang itu gitu, biar bisa ngelanjutin obrolan kalian. Jadi yang awalnya hanya 7 menit untuk durasi pertama, setelah kalian match itu bisa nanti terus aja durasinya, bisa sampai berjam-jam gitu. Kalau misalkan aku pernah ngobrol sampai 3 jam waktu itu. Berasal dari Maroko, cuma dia tinggal di Kanada. Soalnya dia itu lagi kuliah gitu, dan itu tuh apa sih, karena menarik gitu ya obrolannya, terus nggak membosankan, jadi udah nyambung aja gitu. Yang awalnya 7 menit tiba-tiba 3 jam aja gitu, nggak kerasa. Dan itu kita cuma modal kuota aja gitu, nggak harus bayar buat jadi member, nggak, emang ada buat member gitu ya. Kalian bisa bayar untuk sebagai member, bisa juga nggak, jadi sebagai user aja gitu. Dan menurut aku ini tuh menarik banget, karena apa ya, sekali lagi, walaupun misalkan kalian tidak bisa melihat wajahnya secara langsung, tapi kalau misalkan kalian nih mulai enak nih cara ngobrolnya atau penyampaiannya, sopan, orangnya sefrekuensi gitu ya. Nah nanti itu biasanya sih kalau misalkan mereka tertarik ke kita itu bisa nanyain, kamu pakai sosial media apa, Instagram atau enggak. Nah kalau misalkan kalian mau ngasih ya monggo, kalau misalkan enggak ya jangan gitu ya, tergantung dengan kalian juga kayak gitu. Mau tujuannya ngegunain ini tuh mau apa. Kalau mau mencari teman sebanyak-banyaknya ya oke sih, kalau menurut aku nggak ada masalah. Walaupun misalkan nanyain media sosialnya apa, misalkan Instagram, ya udah kalian kan bisa misalkan lanjut temenan lewat Instagram, bisa DM-an, tapi dalam hal yang positif ya. Soalnya kalian juga harus pinter menggunakan aplikasi ini. Kenapa? Karena banyak juga orang-orang yang menyalahgunakan aplikasi ini. Sebagai contohnya orang-orang yang mesum gitu ya. Ya kalau misalkan kalian udah paham lah di dunia perbulean misalkan ya, dunia orang luar gitu, selain Indonesia kan kita itu beda budaya gitu ya, beda cultures gitu. Jadi ya harus pintar-pintarnya kita aja ngefilternya. Kalau misalkan nggak deh ini udah pervert gitu atau udah mesum gitu ya orangnya, udah langsung udah aja nggak apa-apa, langsung matiin aja. Soalnya mereka juga biasanya dari awal sudah udah ngomong yang aneh-aneh duluan, jadi kita juga udah nggak usah manjang, matiin aja. Terus ada juga nih ya yang sebagian itu rasis. Kenapa rasis? Karena di sini itu aku pernah terkoneksi dengan orang-orang yang misalkan awalnya tuh enak gitu ya diajak ngobrol, terus pas nanya kamu dari mana gitu, dari negara mana. Kan kalau misalkan kita ya udah sih negara mana aja, secara kalau misalkan dia sopan ngobrolnya enak gitu kan, nggak macam-macam ya oke lah kita ngobrol kan, secara kan kita mau belajar gitu. Tapi ada sebagian yang ketika mereka tahu kalau kita dari Asia gitu ya, khususnya gitu, mau itu Indonesia, India, Pakistan ataupun apa yang termasuk di Asia gitu ya, mereka tuh langsung nge-hang up si call-nya gitu. Walaupun yang tadinya udah kayak yang sopan gitu ngobrol di awalnya, tapi ada juga yang langsung nge-hang up kayak gitu. Apalagi nih ya belum apa-apa nih, baru aja misalkan call, terus baru nyambung halo udah kayak gitu, dia langsung nanya dari mana, where you from, terus aku jawab kan, I'm from Indonesia. Langsung itu langsung itu tanpa basa-basi dia langsung matiin. Dan awalnya sih aku bingung ya, kenapa kok apa yang salah dengan orang Indonesia gitu? Apakah orang-orang Indonesia yang terhubung di aplikasi ini menyebalkan atau membosankan atau kayak gimana gitu ya? Sampai kepikiran ke sana sih. Maksudnya kenapa gitu sampai dimatiin, kan agak gak enak gitu ya. Maksudnya kita nggak punya salah apa-apa tiba-tiba dimatiin terus. Nah, udah kayak gitu awalnya kan aku baper ceritanya, sensitif, takutnya orang Indonesia itu takutnya ini tercap jelek gitu. Jadi aku tuh tanya-tanya, tahu nggak, sebelum aku terkoneksi sama kamu, aku itu kekoneksi ya sama beberapa orang, tapi ketika mereka itu tahu kalau misalkan aku dari Indonesia, kenapa ya mereka itu langsung nge-hang up gitu? Apa sih yang salah dengan orang Indonesia? Apakah kita gitu tercap jelek atau kayak gimana? Terus si orang itu bilang kayak gini, oh kayaknya itu bukan salah kamu, itu kayaknya bukan salah kamu deh, dan bukan juga salah orang Indonesia. Karena apa? Mungkin dia itu rasis, dan
mungkin mereka itu tahu kalau misalkan orang Indonesia itu kan mayoritasnya muslim katanya tuh. Sedangkan yang mereka cari itu di aplikasi ini buat having fun aja gitu ya, tahu kan having fun kayak gimana. Jadi mungkin ya mereka udah nggak mau nyambung panjang-panjang karena mereka udah beda tujuan gitu sama yang kamunya, atau bisa juga mereka rasis kayak gitu. Jadi kamu udah, kata aku sih kamu nggak bersalah katanya. Waktu itu aku terhubungnya sama orang Korea tuh yang ngasih tahu kayak gitu, oh iya opa-opa, kamu nggak salah kok, jangan baper aja, jangan sensitif, terus jangan dibawa hati juga katanya tuh. Soalnya emang ada sebagian yang rasis kayak gitu, jadi harus pinter-pinternya kamu aja katanya tuh. Oh ya udah, mungkin ya emang betul, emang bukan dari kitanya yang salah gitu ya, mungkin mereka emang beda tujuan, ngegunain aplikasi ini buat apa, terus ya mungkin juga emang ada yang rasis sebagian, jadi harus pinter-pinternya kita ngefilter siapa yang mau ngobrol sama kita gitu. Nah udah kayak gitu, pernah juga aku tuh terhubung dengan seseorang yang ini sih menurut aku lucu ya, pengalamannya itu lucu. Aku udah ngobrol sama dia itu 1 jam udah ngobrol ya. Awalnya itu emang enak ya, ngobrolnya enak. Dia itu ngakunya dari Italia. Oke. Udah mau 1 jam itu dia baru nyangka aku kalau misalkan aku itu fake. Coba. Lah kata aku, kok fake sih? Kan aku ini orang gitu, maksudnya orang bener gitu, lagi ngobrol sama kamu udah 1 jam, masa aku tuh itu fake gitu. Dia baru nyangkanya kayak gini, kamu itu dari mana sih asalnya? Indonesia. Coba katanya itu kalau misalkan kamu orang Indonesia, nyanyiin satu lagu katanya tuh yang berbahasa Indonesia. Ya udah kan aku coba nyanyiin tuh yang si Nadib yang penjaga hati. Ya dikit doang sih ya. Ininya nyanyinya udah kayak gitu, udah kan lancar. Kata dianya tuh, itu bukan lagu Indonesia katanya itu. Lah, terus lagunya lagu siapa? Itu kan lagu Indonesia, kamu bisa cari kok di internet, kata aku tuh gitu. Udah kayak gitu kata dianya. Enggak, aku nggak percaya, kamu itu palsu ya, kamu itu bukan orang. Aku tuh tahu kalau misalkan kamu itu cuma anak kecil yang duduk di belakang, yang duduk di depan komputer terus menggunakan aplikasi AI yang bisa memalsukan suara. Coba, memasukkan suara, kamu bayar berapa katanya tuh buat menggunakan aplikasi AI ini katanya. Terus kata aku, lah aku mah enggak, maksudnya ini aku asli loh gitu, enggak, aku tuh bukan fake gitu. Terus kata dianya, kalau misalkan kamu enggak fake katanya tuh, kamu itu dalam bahasa Inggris harusnya kamu tuh mempunyai aksen yang sesuai dengan negara kamu, tapi kamu itu enggak kedengaran ada aksennya katanya tuh. Aku pernah kok ngobrol sama orang Asia lainnya, tapi mereka memiliki aksen, kalau kamu tuh enggak. Kalau orang awam ngedengerin kamu katanya tuh ngobrol pakai bahasa Inggris, mereka tuh bakal mikir kalau misalkan kamu itu udah dari orang Eropa aja kayak gitu. Aku bengong, 1 jam kamu baru nyadar, maksudnya baru mikir kalau aku tuh palsu, terus ngapain aja 1 jam kalau aku palsu ngobrol sama kamu gitu kan, maksudnya kata aku tuh gitu. Terus enggak, kata aku, enggak, aku tuh beneran, aku tuh sumpah, aku tuh enggak palsu, kata aku. Malah aku juga punya Instagram kok, kata aku punya sosial media kalau kamu mau tahu, mau lihat ya. Enggak, aku nggak percaya sama kamu katanya tuh. Coba kalau misalkan kamu masih bener katanya tuh, bukan palsu, kamu tinggal sama siapa di rumah? Sama mama. Coba aku pengen dengar suara ibu kamu. Lah kan nggak ada, aku lagi di kamar. Tuh kan katanya itu berarti bener, aku ini makin yakin kalau kamu tuh bohong katanya. Terus kamu bisa nggak pakai bahasa lain katanya tuh, bahasa Arab kamu bisa nggak? Lah aku bisa lah, kalau misalkan Arab paling assalamualaikum, waalaikumsalam, subhanallah, masya Allah, Allahu akbar gitu kan. Udah kata dianya makin nggak percaya tuh. Lah kok kamu katanya bisa pasti gitu pakai bahasa Arab katanya. Bahasa Arab itu susah loh untuk dilafalin katanya, kata dia. Lah kata aku tuh muslim, aku muslim dan sejak kecil aku udah diajarin untuk bisa ngebaca Al-Quran, jadi bisa untuk sedikit bahasa Arab, kecuali kalau untuk percakapan aku nggak bisa, aku nggak ngerti. Kalau misalkan buat baca Quran gitu, tahu huruf-hurufnya itu aku tahu, sehingga sebagai muslim ya kita udah biasa lah bacain doa-doa di setiap ibadah kita. Dia nggak percaya dong, dan apa coba? Oke, thank you ya udah ngobrol sama aku, dan aku paham kalau kamu itu bukan paham, dan aku yakin kalau kamu itu palsu. Matiin aja coba di hangout, udah 1 jam ngobrol dan dia nyangka aku tuh palsu. Wah. Pengalaman yang lucu sih, kata aku, 1 jam ngobrol dianggap palsu, dianggap aku mau pakai sistem AI buat suaranya. Lah ampun, kata aku tuh ya. Macam-macam sih ya di aplikasi ini, tapi
sekali lagi ya, jangan apa ya, jangan baper. Ya awalnya sih aku baper ya, maksudnya kayak yang nge-hang up telepon kayak gitu, yang tiba-tiba nge-hang up kan nggak enak gitu, maksudnya kita nggak punya salah apa-apa. Tapi setelah aku lama menggunakan aplikasinya, ya udah sih jadi biasa aja. Toh lagian kita kan di sini belajar, terus kita juga nggak lihat kan, maksudnya wajah kita nggak kelihatan, wajah dia nggak kelihatan, udah aja jadi orang-orang yang strangers itu. Jadi identitas kita juga aman gitu ya. Nah gitu teman-teman, itu sedikit aja ya kisah pengalaman aku menggunakan Good Night itu. Ya pokoknya kalian bisa terhubung dengan orang-orang dari lintas negara, dan ini menurut aku sangat menyenangkan gitu. Jadi bisa kalian gunain juga sebagai bahan buat ngabuburit gitu ya. Kalau misalkan ngabuburit kalian cuma ngabisin duit, mending ini aja, ngabisin kuota. Tapi kalian juga bisa dapat ilmunya, bisa improve speakingnya, listeningnya gitu ya. Karena setelah aku menggunakan aplikasi ini, jujur sih ngebantu banget buat aku listeningnya, speakingnya gitu ya. Jadi kita tuh lebih luas gitu belajarnya. Kan kalau misalkan kita langsung terhubung sama orang luar itu, rasanya kita itu terpaksa gitu ya, terpaksa mengeluarkan harus bahasa Inggris. Karena kalau menggunakan bahasa Indonesia itu kita ya mereka yang nggak ngerti gitu. Kayak gitu. Oh ya, dan selain orang yang lintas negara, kita juga bisa terhubung dengan orang-orang yang sama gitu di Indonesia. Cuma kalian tinggal atur aja di pengaturannya itu, nanti kalian posisinya itu di Indonesia aja gitu, pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti itu kalian bakal terhubung dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kalian pengen terhubung dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris, di pengaturannya itu pakai yang bahasa Inggris. Kalau misalkan kalian pengen bahasa Turki, berarti ganti di pengaturannya menggunakan bahasa Turki. Jadi nanti kalian terhubungnya dengan mas-mas Turki yang terbilang tampan-tampan gitu ya. Tapi selama yang aku temuin, orang-orang Turki yang ada di aplikasi itu, kata aku ya, sepengalaman aku, mereka red flag. Kalian tahu kan red flag itu kayak gimana? Iya, itu mah aku ya, nggak tahu sih kalau kalian. Ya semoga sih kalian ketemunya yang baik-baik, jadi nggak terlalu shock gitu ya, gitu pokoknya. Ya pokoknya itu untuk konten kali ini, aku memperkenalkan sebuah aplikasi yang bisa membantu kalian dalam belajar bahasa gitu ya, khususnya aku yang sedang mempelajari bahasa Inggris lagi kayak gitu. Dan untuk kalian yang mau nyoba juga bisa langsung ke Play Store, di download aja, terus tinggal ikutin langkah-langkahnya buat registrasi. Nah kayak gitu. Dan nanti kalian memiliki banyak teman dari lintas negara. Apalagi untuk kalian nih bule hunter, bisa banget coba ini aplikasi buat ngobrol langsung dulu. Sebelum ngobrol langsung sama si Mas Bule, coba dulu dari sekarang belajar dulu bahasa Inggrisnya kayak gitu teman-teman. Oke, untuk konten kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih telah menyimak videonya hingga selesai. Mohon maaf apabila perkataannya masih banyak yang kurang, karena aku juga di sini masih tetap belajar ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum.